Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang mengaitkan pemberhentiannya sebagai Panglima dengan perintah nonton bareng film G30 SPKI sebagai hal yang politis dan diduga berhubungan dengan keinginan Gatot untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Jazilur mengatakan dalam surat yang diterima Komisi 1 DPR tercantum alasan penggantian Gatot oleh Presiden pada 2017 lalu karena Gatot segera memasuki masa pensiun. Jazilul mengatakan pernyataan Gatot menimbulkan banyak tafsir dan bisa dilihat sebagai cara Gatot untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres mendatang. Kenapa Pak Gatot tidak menyampaikan itu ketika menjadi Panglima atau ketika namanya sudah diusulkan? Dan menurut saya Pak Gatot harus berbesar hati sebagai Panglima. Sekaligus kalau Pak Gatot menyampaikan opini apapun, pasti publik juga akan merespon dengan berbeda-beda. Sehingga pernyataan Pak Gatot ini dianggap mempolitisasi atau oleh sebagian dianggap Pak Gatot baper, oleh sebagian lain ada maksud-maksud tertentu Pak Gatot untuk menjadi capres. Mabes Polri menegaskan polisi tidak akan memberi izin keramaian atas acara nonton bareng film Gerakan 30 September PKI. Hal itu karena izin terhadap keramaian tersebut akan memunculkan keramaian yang terkait dengan nonton bareng film G30 SPKI. Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Ingat, keselamatan jiwa masyarakat itu yang paling utama. Dan ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya, sekali lagi, Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian. Kalau mau nonton ya silakan nonton masing-masing ya. Benarkah ada manuver politik mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio di balik pernyataannya yang mengaitkan pemberhentian sebagai Panglima dengan perintah menonton G30 SPKI? Kita akan bahasnya sore ini bersama Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB ada Jazilul Fawait lewat sambungan telepon. Selamat sore Pak Jazil. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga sudah hadir Komite Eksekutif kami melalui sambungan Zoom Jumhur Hidayat. Selamat sore. Pak Jumhur. Selamat sore. Saya ke Pak Jumhur dulu. Jadi maksud pernyataan Pak Gatot ini apa? Apakah betul ini terkait dengan pencapresan 2024? Karena ini yang ramai dibahas. Saya rasa, ini ke siapa nih? Ke saya? Iya, Pak Jumhur. Jadi gini, orang yang memang senengnya gila kuasa lah gitu. Atau mempertahankan kekuasaan, sedikit-sedikit pikirannya ke situ aja gitu loh. Padahal 2024 belum tentu ada. Ini masih 4. Nah, bangsa kita masih ada pandemi dan sebagainya. Jadi hancur lebur dalam 6 bulan tahun ke depan karena ketidakmampuan manajemen bernegara ini dengan baik. Jadi jangan jauh-jauh lah. Oke, jadi konteksnya apa? Konteksnya apa pernyataan Pak Gatot yang menghubungkan soal pencopotannya waktu itu sebagai Panglima TNI dengan nonton bareng G30 SPKI? Apa yang ingin disampaikan? Konteksnya apa? Pak Jumhur. Pertanyaannya yang itu tidak keluar dari Pak Gatot. Dia hanya menyatakan, Pak Gatot, Anda bisa diganti loh. Saya tidak bisa jamin Anda akan tetap di situ. Kalau Anda mau nyuruh-nyuruh nonton bareng soal G30 SPKI. Ya, akhirnya Pak Gatot jalan terus. Dan kebiasaannya pergantian Panglima itu kan di bulan-bulan terakhir ya. Tapi ini faktanya masih 5 bulan kalau tidak salah. Itu sudah copot sehingga Pak Gatot sekitar 5 bulan menjadi jenderal tanpa portofolio jabatan gitulah kira-kira. Jadi agak aneh gitu. Dan jadi ide hanya menyampaikan itu, tapi nggak mungkin di SK itu saya copot ya karena nyuruh nonton bolanya nggak mungkin. Ya tapi itu kemudian ditafsirkan oleh siapapun boleh gitu. Oke, kalau Pak Jazil menganggapnya apa pernyataan Pak Gatot yang tadi dikatakan oleh Pak Jumhur aneh, ada 5 bulan kekosongan sebelum masa pensiunnya? Ya tentu
itu pernyataan dari seorang mantan panglima dan sesungguhnya pernyataan itu sudah post factum, sudah lewat. Tetapi karena itu dinyatakan di ruang publik oleh Pak Gatot, tentu tidak salah kalau sebagian orang beropini macam-macam seperti dibilang Pak Jumur tadi. Jadi itu sah saja. Jadi pernyataan Pak Gatot ditafsirkan oleh publik, misalkan bahwa Pak Gatot sedang baper atau Pak Gatot sedang ingin nyalon presiden, itu terserah publik karena itu Pak Gatot mengeluarkan opini kan. Jadi publik sajalah yang menilai. Nah tetapi dalam bingkai itu tidak ada soal. Kalau Pak Gatot mau nyalon juga nggak ada masalah. Oke. Semuanya kan sudah lewat. Ini peristiwa yang sudah lewat. Tetapi apapun kita harus apresiasi bahwa Pak Gatot sudah sampai pada karir tertingginya menjadi panglima. Artinya pernyataan Pak Gatot terkait dengan pemutaran film G30 SPKI itu juga harus dimaknai juga sebagai warning kepada kita semua bahwa ancaman itu masih ada, begitu. Kalau Pak Jazil melihatnya apa? Kalau dari pandangan Pak Jazil, mengungkapkan kembali soal diturunkannya dari jabatan Panglima TNI dengan memanfaatkan momen 30 September ini apa yang kaitan apa ini yang coba ingin disampaikan ke publik kalau dari Pak Jazil? Tentu karena ini kalau saya sebagai seorang politisi saya mau manainya ini pendapat politik. Oke, karena? Ini pernyataan politik. Ya karena saya politisi. Oke. Ya kalau saya politisi pasti Pak Gatot saya posisikan sedang beraktivitas politik juga. Oke. Bahwa ini politik etik atau politik praktis itu tergantung nantinya, kita lihat saja. Tapi yang bahwa jelas pernyataan ini baik saja, nggak ada soal. Oke. Jadi kalau Pak Jazil melihatnya ini pernyataan yang politis sebagai politisi. Nah kalau Pak Jumur apa iya ini memang diarahkannya pernyataan yang politis? Karena tadi kalau Pak Jazil melihat bahwa ini adalah hal yang postpartum coba dibangkitkan kembali. Ya pertama pengakuan jujur Pak Jazil udah benar karena dia politisi melihatnya semuanya serba politik ya itu sah juga gitu. Nggak ada masalah, itu oke lah. Tapi yang sebenarnya ingin disampaikan? Yang kait dengan hal itu disampaikan oleh Pak Gatot kan sekarang adalah memang gejala bangkitnya tanda kutip neokomunisme di Indonesia itu dirasakan betul. Terutama ketika muncul idiom-idiom yang sama dengan PKI dulu gitu loh. Nah, zaman sebelum sebelum rezim ini nggak ada idiom-idiom misalnya kadrun atau membenci Islam, ada image-image seperti yang seperti diadu ya. Itu selalu lahir dari orang-orang itu gitu loh. Nah, makanya sekarang Pak Gatot dan teman-teman termasuk saya mengingatkan ini kelihatannya udah menyusup kemana-mana. Memang tidak mengaku saya PKI, saya komunis, tidak mengaku. Tapi kasih ke arah sana itu nyata banget. Dan kemudian juga ada undang-undang HIP, BPIP. Tahu nggak BPIP kalau disahkan? Politbiro loh. Itu persis seperti negara Cina. Kita hanya ada sekian orang berkuasa akan menentukan benar dan tidaknya seseorang di republik ini. Itu Oke, itu kekhawatiran dari Pak Jumur dan kawan-kawan kami. Terlalu jauh atau tidak kekhawatiran ini Pak Jazil? Jadi begini Mbak, pernyataan itu ada pernyataan tersurat dan yang tersirat. Yang tersirat dari pernyataan Pak Gatot ketika diberhentikan dengan alasan pemutaran film G30 SPKI, itu sama dengan kalau dilihat dari cara yang terbalik, berarti yang tersirat istana ini pro PKI, kan begitu. Oke. Nah, tetapi untuk mengatakan mana yang benar, mana yang tidak, tentu karena peristiwa ini post factum, kita nggak bisa memberikan penilaian tertentu tergantung opini publik. Dan apa yang dinyatakan Pak Gatot soal kekhawatiran G30 SPKI bangkit kembali, ini juga yang perlu kita waspadai, gitu. Tetapi itu kan mengandung juga secara eksplisit bahwa pemerintahan sekarang atau Pak Jokowi mengganti Pak Gatot kalau karena alasan pemutaran film, berarti kan begitu. Maknanya secara tersirat berarti Pak Jokowi tidak setuju dengan kebijakan Pak Gatot. Nah, pernyataan tersurat dan tersirat itu menurut Pak Jazil memang ada atau seperti apa? Secara faktual menurut saya, karena saya
ada di lingkungan mengamatinya dari berbagai peristiwa yang ada tetapi tidak sedramatisir, tidak sehebat apa yang dibayangkan. Oke. Tapi itu ada ancaman itu. Kalau tidak ada nggak mungkin. Karena kami juga selalu kan ada program 4 pilar, ada program tentu untuk menghalau ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, jadi ancaman itu sudah dibaca untuk dihalau begitu. Tapi adakah unsur mendramatisasinya, Pak Jumhur? Saya rasa momentumnya bersamaan aja ya, momennya dengan pikiran-pikiran banyak orang tentang kebangkitan, apalagi ini bulan September juga. Dan Anda harus ingat loh, ada pejabat tinggi negara yang sangat dekat dengan Presiden, Luhut bin Sarpanjaitan, sudah memuji komunisme loh. Bahwa komunisme lah yang seolah-olah menyatukan, membuat Cina tidak ada orang miskin. Itu saya rasa indikasi yang sudah tersusupi menurut saya. Tapi apakah pernyataan ini bisa dipertanggungjawabkan? Karena hati-hati kalau misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini akan impact-nya jadi panjang. Baca di Kompas, saya baca di Kompas. Nah, Pak Jumhur melihatnya apakah ada efek mendramatisasi tadi pertanyaannya dari yang Pak Jazilul katakan? Soal ancaman sudah dibaca, tapi apakah cara penyampaian ke publiknya, maksud disampaikan ke publiknya ada unsur dramatisasi dalam hal ini? Karena kan saya bilang ini momennya bersamaan dengan isu-isu kebangkitan PKI. Oke. Pada saat itu faktanya Pak Gatot meminta nobar. Ya, terpaksa disampaikan. Kan seperti itu, ada cerita-cerita seperti itu. Kan apa salahnya gitu loh. Kalau kita nggak lagi bicarakan soal kebangkitan komunis juga mungkin nggak akan disampaikan itu gitu loh. Oke. Gitu. Nah, tapi soal apa yang disampaikan Pak Gatot, kalau tadi disampaikan soal momentum, apakah memang ada arahnya nanti, kalau sekarang masih jauh, tapi apakah ada arahnya nanti untuk menuju ke Capres 2024 atau setidaknya terjun ke dunia politik, Pak Jumhur? Tidak. Pak Gatot nggak pernah sama sekali menyampaikan itu, sama sekali. Dia hanya bicara soal jawab bersama, kita sesama manusia melihat sesuatu zaman ke depan, dan kemungkinan bangsa ini akan terpuruk. Maka kita bergabung bersama-sama. Nggak ada pikiran. Sekarang gini, menyelamatkan Indonesia itu bukan berarti harus jadi presiden gitu loh. Kan nggak jadi menteri. Sekarang kita minta, hey pemerintah, hey DPR, berhentikan undang-undang Omnibus Law. Itu akan menjadikan bangsa kita menjadi budak. Ya, itu kalau kita menyelamatkan. Coba Anda bahas. Jadi menyelamatkan tidak harus jadi presiden kalau kata Pak Jumhur tadi. Pak Jazil melihatnya apakah memang tidak perlu masuk ke politik, tapi pernyataan Pak Gatot dianggap politis oleh Anda, Pak Jazil? Ya, setuju bahwa memang kita semua sebagai warga negara, apakah itu pejabat atau masyarakat biasa, itu punya kewajiban untuk menyelamatkan, untuk melindungi negara ini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Cuman karena pernyataan yang disampaikan Pak Gatot itu yang sudah post factum itu kemudian diungkapkan kembali dalam keadaan yang seperti ini, tentu saya sebagai politisi berpandangan bahwa ini pernyataan bermuatan politis begitu, Pak. Oke. Bahwa soal Pak Gatot mau nyapres atau tidak mau nyalon presiden itu opini orang. Oke. Itu opini orang terkait apakah Pak Gatot mau ke sana atau tidak dari gerakan yang ada, dari opini yang ada begitu. Oke. Jadi apa pernyataan itu menimbulkan opini dari masyarakat? Apakah Pak Gatot pernah punya keinginan untuk menjadi calon presiden? Tentu semua berita juga sudah menyampaikan itu, pernah berkeinginan. Oke, termasuk kalau Pak Jazil melihat ada kami ke berbagai daerah, apakah kegiatan ini bisa dikatakan politis atau tidak? Ya tentu bermuatan politis, Pak. Kalau kita kan seorang politisi, kita menilai bahwa politik kami ini memang politik etis, gitu kan. Ya. Kita melihatnya pada posisi itu. Tapi kalau kami mau berpolitik praktis, tentu bukan di jalanan, bukan dari panggung ke panggung, tentu di lembaga yang memang lembaga praktis politik gitu. Oke. Nah, ini yang menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Gatot bersama teman-teman untuk memberikan masukan kepada pemerintah atau kritik kepada pemerintah. Begitu, terkadang pemerintah juga menyampaikan mempertahankan
kritiknya itu dengan cara bahwa itu hal kecil yang dibesar-besarkan, begitu. Oke. Nah kalau Pak Jumhur, jadi ini politiknya Kalau politik memang- ya bagaimana Pak Jazil? Ya, kalau memang misalkan Pak Jumhur tadi memberikan tuduhan bahwa Pak Luhut atau pejabat tinggi negara yang sudah tersusupi oleh pikiran tertentu, aliran komunis katakanlah, jadi sampaikan ke publik yang terang benderang, kapan, di mana, supaya tidak menjadi tuduhan, Oke. supaya ini juga tidak menjadi keruwetan baru. Gitu. Oke, jangan sampai muncul keruwetan baru. Nah, bicara soal tadi tracknya sebenarnya Pak Jumhur. Jadi politik etis atau politik praktis memang yang dibawa oleh kami ini, yakin betul tidak ada tujuan untuk politik praktis? Kan dari awal kita kan moral, Mbak. Moral itu artinya tidak praktis mencapai kekuasaan, tidak, itu urusan lain. Kita bicara kekuasaan ini sedang ke arah yang salah menurut kami gitu loh. Makanya kita bikin gerakan moral meluruskan, kamu jangan buat-buat kesalahan. Kan saya katakan, menyelamatkan bangsa itu bukan berarti kita harus berkuasa, tapi mengingatkan kekuasaan yang sedang amanah dan menjalankan kekuasaan ini dan arahnya ke jurang. Ya, kalau kita ingatkan, itu juga menyelamatkan bangsa. Nah, melakukan itu karena ingat diskusi dialog tempatnya nggak didengar atau orang per orang atau intelektual atau siapa, maka oke, kita bikin sebuah kita organisasi tanda kutip, kita tanya, kita banyak bahwa kami melakukan itu adalah rangka gerakan moral, dan banyak yang menyatakan sama seperti itu, biar negara atau penguasa, lebih tepatnya penguasa negara mendengarkan. Karena mungkin kalau 2 orang nggak didengarkan, tapi kalau banyak mungkin baru didengarkan, kan begitu aja sebetulnya. Oke. Nah, Kalau Pak Jumhur mengatakan bahwa kami ini ya gerakan moral, tidak politik praktis. Pak Jazil melihatnya tentu kan ada pola yang bisa dibaca. Ini betul-betulkah politik etis atau gerakan moral atau sudah mengarah ke politik praktis? Ya tentu dari gerakan moral mungkin cara memulainya saja, Pak, bagi saya. Karena apa? Karena yang dituduhkan misalnya pemerintah sedang mendorong warga bangsa ini ke arah jurang, kata Pak Jumhur tadi. Itu ya tentu harus juga dilihat fakta-faktanya. Jadi memang sepertinya awalnya memang gerakan moral, tetapi mendapatkan momentum nanti menjadi kegiatan yang praktis gitu, Pak. Nah itu biasa saja kok. Kan selama ini juga ada LSM yang begitu, pendapat seorangan juga ada yang begitu, nggak ada soal. Ya. Bahwa memang politik demokrasi itu membolehkan untuk adanya kritik. Ya. Jadi kalau nggak ada soal. Jadi nggak ada soal kalaupun nanti akan menuju ke politik praktis. Terakhir Pak Jumhur, jadi kalaupun soal politik praktis tadi masih terbuka kemungkinan atau tidak? Kalau sekarang kan masih gerakan moral teguhnya. Apakah tapi kemungkinan terbuka untuk politik praktis? Oh, itu saya nggak bisa jawab, itu orang per orang silahkan aja. Tapi kami sebagai sebuah gerakan tidak. Nah, saya ingin mengingatkan lagi sekali lagi ya, bahwa dalam situasi-situasi sekarang ini banyak peraturan-peraturan atau regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, itu mulai undang-undang dan sebagainya, itu yang menurut kami, dan maaf ya, ini seolah-olah kita tuh nggak ada, rakyat tuh nggak ada gitu loh. Jadi kalau pemerintah maunya begini, ya harus jadi. Tiba-tiba ada undang-undang KPK, PRU KPK. Orang tahu tuh kan, ada undang-undang Omnibus Law, ada banyak sekali, ada mineral. Jadi intinya kalau kritiknya kami terus akan menyampaikan kritik itu dengan jalurnya begitu ya. Terima kasih Pak Jumhur Hidayat, Komite Eksekutif kami. Terima kasih Pak Jazilul Fawait, Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.